Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan mengulik sebuah naskah audio renungan singkat yang Anda berikan. Judulnya Mempersembahkan Tubuh. Misinya ya kita mau bongkar satu gagasan intinya yang menurut saya kuat sekali. Bahwa iman itu bukan cuma urusan hati atau pikiran, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi di dunia fisik lewat tubuh kita. Betul sekali. Dan yang menarik ya, seluruh gagasan ini tuh akarnya cuma satu ayat kunci. Fondasinya itu di Roma 12 ayat 1. Isinya kan ajakan untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kata kuncinya di situ, persembahan yang hidup. Ini sebuah pergeseran besar kan? Bukan lagi korban hewan yang mati seperti di Perjanjian Lama, tapi ya kehidupan kita sehari-hari yang aktif ini. Itu poin yang krusial banget. Artinya ini secara langsung menantang pemikiran kuno. Bahkan dari zaman Gnostik gitu, kan yang sering anggap tubuh itu jelek, gak penting, yang penting cuma roh. Sumber ini kayak bilang, nggak gitu. Tubuhmu justru arena utama tempat imanmu dibuktikan. Tepat. Renungan ini menegaskan kembali ajaran awal bahwa tubuh itu bukan cuma wadah pasif, tapi panggung utama di mana keyakinan jadi tindakan. Dan dari fondasi inilah, renungan itu langsung menantang Anda dengan pertanyaan yang sangat praktis. Bener, dan satu hal dari sumber ini yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak itu, ya pertanyaan belak-belakan itu. Apakah kesehatan dan tenaga kita dipakai untuk kemuliaannya atau untuk kesenangan duniawi? Jujur aja ya, kalau saya melakukan audit harian itu, hasilnya mungkin nggak selalu bagus. Ini pertanyaan yang lumayan menohok sih di tengah budaya kita yang sangat fokus ke pemuasan diri. Dan justru disitulah kekuatannya. Pertanyaan itu memaksa kita melihat hal-hal biasa. Cara kita kerja, olahraga, bahkan istirahat, itu semua jadi keputusan rohani. Renungan ini nggak kasih ruang untuk misahin antara kehidupan sakral di hari Minggu dengan kehidupan sekuler dari Senin sampai Sabtu. Semuanya nyambung. Nah, untuk memperkuat ide ini, naskahnya pakai dua metafora yang kuat banget. Nah, ini dia yang juga menarik perhatian saya. Tubuh kita disebut sebagai instrumen kebenaran dan juga senjata kebenaran Allah. Awalnya saya pikir ini sama aja, tapi apa sebenarnya ada perbedaan makna yang penting di antara keduanya? Suatu yang kita pakai untuk menciptakan keindahan, harmoni, kebaikan, tangan yang menolong, kata-kata yang membangun. Ini fungsi yang kreatif, yang restoratif. Di sisi lain, senjata. Kata senjata itu menyeratkan adanya perjuangan aktif. Ini fungsi defensif dan ofensif untuk melawan ketidakadilan, membela yang lemah, melawan godaan. Jadi tubuh kita punya fungsi ganda untuk membangun sekaligus untuk berjuang. Oke. Jadi tubuh kita ini punya potensi ganda ya, untuk mencipta dan untuk berjuang. Lalu setelah menyajikan semua gagasan ini, gimana sumber ini mengarahkan kita untuk benar-benar menerapkannya? Apa ini cuma sebatas teori aja? Sama sekali tidak. Dan disinilah renungan ini mencapai puncaknya. Naskah ini nggak meninggalkan Anda hanya dengan ide-ide besar, tapi ditutup dengan ajakan untuk ambil keputusan konkret. Contoh doa penyerahan di akhir itu. Tuhan, hamba mempersembahkan tubuh hamba hari ini. Pakailah tangan, kaki, dan seluruh hidup hamba. Itu bukan sekedar kata-kata indah loh. Itu sebuah deklarasi niat, sebuah komitmen harian. Jadi ini semacam penyerahan mandat setiap pagi gitu ya. Mengingatkan diri sendiri bahwa setiap tindakan fisik hari itu punya makna yang lebih besar. Persis. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, inti dari renungan singkat ini adalah gagasan bahwa tindakan fisik Anda sehari-hari itu adalah bentuk ibadah yang paling nyata dan paling jujur. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan setelah ini. Sumber ini kan menyebut tubuh sebagai instrumen. Nah, jika tubuh Anda adalah sebuah instrumen, musik seperti apa yang dihasilkannya melalui tindakan Anda setiap hari? Apakah itu musik yang harmonis atau mungkin sumbang?